Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Raffi Ali dengan NIM 210240140005. Di sini saya akan menjelaskan teknik kompilasi top-down parsing. Top-down parsing adalah metode untuk menganalisis sintaksi sebuah string atau input berdasarkan grammar tertentu, dimulai dari simbol awal atau root, dan mencoba untuk menghasilkan string tersebut dengan cara menurunkan aturan produksi dari atas ke bawah. Pendekatan ini umumnya menggunakan algoritma rekursif. Dua jenis utama dari top-down parsing. Yang pertama, recursive descent parsing. Teknik ini menggunakan fungsi rekursif untuk mengimplementasikan aturan-aturan grammar. Kedua, LL parsing. Parser jenis ini dapat membaca input dari kiri ke kanan dan menghasilkan pohon parse dari kiri ke kanan. Langkah-langkah dalam top-down parsing. Yang pertama, mulai dari simbol awal. Mencoba mencocokkan input dengan simbol awal dari grammar. Kedua, gunakan aturan produksi. Berdasarkan simbol yang sedang dianalisis, tentukan aturan produksi yang sesuai untuk menggantikan simbol tersebut. Ketiga, mencocokkan input dengan hasil produksi. Lanjutkan proses ini untuk setiap simbol hingga seluruh input terparse. Input A, B kecil dimulai dari simbol awal S. S besar. Menggunakan aturan S besar di derivasi A besar, B besar, kita menghasilkan dua subproblem, yaitu A dan B. Untuk A besar, kita menggunakan aturan A besar di derivasi menjadi A kecil dan mencocokkan A kecil dengan input. Untuk B besar, kita menggunakan aturan B di derivasi menjadi B kecil dan mencocokkan B dengan input. Parsing berhasil karena input cocok dengan aturan grammar. Contoh 1. S besar diderivasi menjadi A besar, B besar. A besar diderivasi menjadi A kecil. B besar diderivasi menjadi B kecil. Input sama dengan A kecil, B kecil. Penyelesaian mulai dari simbol S besar. Kita terapkan aturan S besar diderivasi menjadi A besar, B besar. Mencocokkan A dengan aturan A besar diderivasi menjadi A kecil. Dan input dimulai dengan A kecil jadi cocok. Mencocokkan B besar dengan aturan B besar diderivasi menjadi B kecil. Dan input berikutnya adalah B kecil, jadi cocok. Parsing selesai dan input cocok dengan grammar. Contoh kedua, S diderivasi menjadi A besar, B besar. A besar diderivasi menjadi A kecil epsilon. B besar diderivasi menjadi B kecil. Input B kecil. Penyelesaian mulai dari S besar, kita terapkan aturan S besar diderivasi menjadi A besar, B besar. Untuk A besar, kita menggunakan aturan A diderivasi menjadi epsilon, yang berarti A besar dapat menghilang. Ini cocok dengan input. Mencocokkan B besar dengan aturan B besar diderivasi menjadi B kecil. Dan input selanjutnya adalah B kecil. Jadi cocok. Parsing selesai dan input cocok dengan grammar. Soal ketiga. S diderivasi menjadi A besar, B besar. A besar diderivasi menjadi A kecil.
B besar diderivasi menjadi A besar. Input A kecil, A kecil. Penyelesaian, mulai dari S, kita terapkan aturan S besar diderivasi menjadi A besar, B besar. Untuk A besar, kita menggunakan aturan A besar diderivasi menjadi A kecil, dan input dimulai dengan A kecil, jadi cocok. Untuk B besar, kita terapkan aturan B diderivasi menjadi A besar. Sekarang kita harus mencocokkan A besar lagi dengan aturan A besar diderivasi menjadi A kecil. Dan input berikutnya adalah A kecil, jadi cocok. Parsing selesai dan input cocok dengan grammar. Demikian penjelasan singkat tentang top-down parsing. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.